Tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali syukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keimanan dan keislaman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah yang bersifat sunnah muakkad, yaitu salat Idul Adha 1439 Hijriah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah suatu hari raya agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah itu menilai keteguhan dan keimanan yang menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurban sudah lama disyariatkan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali melakukan kurban adalah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam. Mereka berdua melakukan kurban karena untuk membuktikan siapa sebenarnya dari keduanya yang berhak untuk menikahi salah satu anak perempuan Nabi Adam alaihissalam yang bernama Ikrimah. Pada waktu yang telah ditentukan, masing-masing dari Qabil dan Habil sudah siap dengan kurban persembahannya. Qabil yang merupakan seorang petani kemudian mengorbankan hasil panennya, namun ia memilih hasil panen yang jelek dan buruk. Sedangkan Habil, seorang peternak yang mengorbankan salah satu hewan ternaknya yang begitu bagus dan yang paling bagus yang dia miliki. Lantas Nabi Adam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kurban siapa yang diterima. Konon pada waktu itu kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat ke langit atau sebagaimana dalam riwayat lain dilahap oleh api yang datang dari langit. Kemudian selang beberapa waktu ternyata kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurban Qabil pun tertolak. Kisah ini telah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 29. Wa alaihim nabiyuna Adam bil haqqi qarraba qurbanan faqubila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqulanna qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil.
menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Kemudian Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Dan yang satunya lagi Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam di atas, Al-Quran juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih dan mengorbankan putranya itu. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang pada waktu itu masih berusia 7 tahun dengan tegas menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni aran fil manami anni adbauka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajidni insyaallahu minas sabirin. Kemudian setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kambing tersebut adalah sembelihan yang agung, karena sesungguhnya kambing tersebut merupakan kurban dari Habil yang diangkat ke langit lalu digembalakan surga untuk waktu yang sangat lama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan ibadah untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang didasari keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkurban, kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita miliki. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hikmah dari ibadah kurban setidaknya ada 3 hal yang bisa diuraikan. Yang pertama yaitu tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang menjadi julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian yang begitu berat pada saat bahagianya meluap-luap dengan hadirnya sang buah hati dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah sedang mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya, kita menilai tak boleh melengahkan kita, tak boleh melarikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhir yaitu rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan,
Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana makna dari kurban sendiri, yaitu artinya dekat, yaitu upaya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Dan yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat yang terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus, tanpa ada unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua dari peristiwa kurban adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah ini, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk manusia, sebagaimana yang dilangsungkan dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara, maka mereka dilahirkan dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia sebelumnya. Larangan mengorbankan manusia sebelumnya menegaskan kembali tentang luhurnya manusia di mata Islam, dan karenanya hak-hak manusia harus dijamin oleh Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa kurban yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memiliki ego dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya dunia ini atau kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah dalam lintas menyala, dan lain sebagainya yang menunjukkan akhlak yang baik. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan atau kurban koribun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya kurban adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hal ini jelas ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima merupakan memiliki arti siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud rasa syukur atas nikmat harta dan kesehatan yang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah ke Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjaga sifat pikir dan cinta terhadap dunia. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk lebih tekun lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain.
Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat sebaik-baiknya adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Dengan niat yang benar, ibadah haji dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi dan untuk fokus beribadah untuk urusan ukhrawi kita. Dalam ibadah haji, para jemaah haji melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa, seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus merupakan urusan duniawi yang sering membuat hati manusia lalai untuk mengingat Allah. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan ciri kain khas orang mati, yang pastinya kematian itu akan datang kepada setiap orang, setiap hamba, setiap makhluk yang memiliki nyawa. Dan kita dalam ibadah haji juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan juga ada ritual lari-lari kecil antara dari Safa ke Bukit Marwah, dan itulah yang disebut dengan sa'i. Dalam ibadah haji, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam, agar kita senantiasa berusaha tanpa henti untuk berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari dan untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada orang Islam, kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah. Dan haji itu biasanya disebut dengan haji mabrur. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kadang seorang haji, seorang yang baru pulang dari haji, kemudian yang bersangkutan tidak menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, itu salah satu ciri hajinya tidak mabrur, atau haji ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara haji yang mabrur, yaitu haji yang tidak tercampur oleh kemaksiatan, dan haji ini sesuai dengan makna al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini sudah dijanjikan sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Haji mabrur dapat ditandai dengan perlihatnya seorang yang lebih baik dari sebelumnya dan dia tidak mengulangi perbuatan maksiat yang biasa dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan hikmah dua ibadah yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dan memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat
hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih ridwan-Mu. Hanya kepada Engkau-lah kami mempercayakan diri kami. Ya, janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu untuk menghitungnya. Ya Allah, perkenankanlah kami sampai ke Mekah, Madinah dan Arafah untuk menjadi tamu, menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki supaya kami mampu sampai melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Anugerahilah ridho-Mu dan sayangilah kami. Ya Allah, ya Maha Rahim, saat ini sebagian saudara kami yang ada di Lombok sedang mengalami musibah berupa gempa bumi. Jika musibah itu adalah cobaan dan ujian dari-Mu, maka berilah mereka kesabaran dan ketabahan dalam ketetapan iman dan Islam. Dan bila musibah itu merupakan teguran dari-Mu, maka berilah pada mereka kesadaran dan ampunan serta berilah mereka hidayah-Mu agar tetap dalam ridho-Mu. Ya Allah, pada saat ini, tahun ini, kita doakan mudah-mudahan jamaah haji seluruh dunia Engkau terima ya Allah ibadahnya. Engkau kabulkan segala permintaannya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang tahun ini belum bisa berangkat, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan untuk bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.